Ini yang kalian tunggu loh. Nah, ini yang bertanduk dua ini, VZ chassis terbaru. Seperti apa? Ya, aku juga penasaran sih. Silahkan simak videonya sampai selesai biar jelas ya sob. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jonathan Rosandi. Nah, di sini saya mau bikin video unboxing seperti di judul ya. Jadi di sini saya selalu bikin judul yang sesuai isinya dan tentunya informatif. Nggak penting clickbait, yang penting kalian itu bermanfaat nonton ini. Nah, ini seperti yang kalian sudah tunggu-tunggu, Lord Spirit VZ chassis yang bertanduk dua. Ini Lord Spirit ini merupakan serial manga baru atau kartun lah istilahnya. Kalau di dulu kita yang seri pertama atau generasi pertamanya kan Yankuro, Yankuro. Terus yang kedua ada seri Let's and Go. Nah, yang ini tuh apa ya? Laser Mini 4 WD series. Ini kartunnya, bukan sih, filmnya saya juga belum tahu ada atau enggak. Yang jelas komiknya atau serialnya itu ada, namanya di sini kategorinya Laser Mini 4 WD series. Nah, nih di sini chassisnya VZ. Ya, ini memang banyak yang menanti karena semacam perombakan baru. Bukan perombakan sih, tambahan baru. Di sini ada beberapa part tambahan. Tapi uniknya ini kan VZ chassis itu baru setahun kalau nggak salah, sekitarnya baru setahun keluar VZ chassis, atau 2 tahun ya, setahun nih. Video tahun lalu yang pertama kali VGS hitam itu kan juga ada itu baru setahun, tapi udah ada part baru yang ditambahkan di chassis ini ya. Unik juga sih, tapi mungkin ini juga berbarengan dengan manga yang baru. Nggak tahu manga atau apa nyebutnya, kalau salah ya mohon maaf. Yang jelas ini ada penambahan part baru di chassis VZ. Nah, untuk harga nggak usah ditanyakan karena jelas ini mahal yang saya dapat ini mahal karena ini belum resmi masuk Indonesia, distributor belum masuk. Ini jelas harga impor, jadi ya mahal lah, beda sama kemungkinan dari harga nanti yang ada di Indonesia. Kalau kemungkinan harganya sih nggak beda-beda jauh sama kit lainnya. Mungkin kalau di sini 1.200 itu bisa jadi 180.000 sampai 200.000 nanti akan umumnya. Nah, kalian nggak usah buru-buru nanti kalau dia datang ke Indonesia. Ini saran aja sih, nggak usah buru-buru kalian belinya, nggak usah terlalu hype banget gitu. Nanti juga pasti akan banyak. Karena ini nggak mungkin sih, menurut saya loh, ini nggak mungkin serial manga terbarunya kok dibikin limited dari sananya, dari Jepang. Itu nggak mungkin kalau berdasarkan pengamatan saya. Jadi kalau kalian itu nggak terburu-buru belinya, atau kemungkinan biasanya ini datang itu yang sekarang kit-kitnya itu datang atau part datang itu ada beberapa kloter. Yang pertama itu kalau kalian nggak dapet di awal-awal nggak masalah, nanti biasanya datang lagi kloter selanjutnya yang lebih banyak. Nah, itu biasanya akan normal. Tapi ya kalau kalian pengen dapat yang pertama, ya konsekuensinya lebih mahal. Kalau di sini kan aku demi kalian biar dapat info yang cepat ya, itu saya beli mahal nggak masalah. Kalau seumpama kalian nanti awal datang terus memburu kayak kemarin, kalian inget Ele Glitter video yang sebelumnya itu kan datang tak video langsung banyak yang buru-buru beli karena bodinya juga unik, velgnya juga baru. Itu jadi harganya kegoreng sob, sampai 250 sampai 300.000. Itu kan jadi ya sayang lah kalau kalian terlalu buru-buru. Kalau seller sih seneng, kalau yang penghobi yang kasihan kalau dapat 250 atau 300 tapi ternyata datang lagi kloter yang selanjutnya. Nah, contohnya minggu depan ini Ele Glitter masuk lagi yang volume besar, maksudnya yang jumlahnya lebih banyak daripada yang awal Agustus atau akhir Juli ya, pokoknya yang pas video itu.
Nah, begitu sob, semoga dapat memberikan gambaran bagaimana kedatangan kit-kit baru ini. Nggak usah terlalu panas, temennya udah dapat aku belum kok panas, nggak usah. Itu biar aja, untungnya buat apa, karena kemungkinan loh ini, kecuali kalau ini part ini nanti loh, ini part ini nanti sangat bermanfaat untuk race. Nah, jadi kalian buru-buru biar bisa untuk race itu kamu ada keuntungan tersendiri, karena yang lain belum punya part ini, kalian punya part ini. Kalau ini berguna, kalian bisa menang waktu race, seumpama contohnya seperti itu. Jadi kalian beli di awal mahal tidak masalah, tapi kalau nanti ini partnya tidak berfungsi dengan baik untuk race, ya nggak usah buru-buru beli gitu loh sob. Jadi tidak ada untungnya beli di awal kayak gitu, kecuali barang limited. Nah, kalau ini kan perkiraan saya sih nggak limited. Udah, wah intronya terlalu lama ini sob, udah berapa menit. Langsung saja kita lihat kit ini lebih dekat. Ya semoga aja sesuai harapan. Kita lihat lebih dekat, kita oprek-oprek isi dusbooknya. Let's go. Nah, ini sob penampakannya dari box art Lord Spirit VC Chassis. Ini apa ya? Nah, ini keterangannya nih. Laser Mini 4WD series. Ini juga. Nah, ini kategorinya ada di sini. Tapi ini ada nomornya 1. Ini kemungkinan anggap aja ini lakonnya ini. Kemungkinan masuk muncul pertama langsung antagonisnya atau musuhnya kan tidak mungkin. Ini jagoannya berarti harusnya lo ini. Mini Forking. Kayaknya ini kartunnya itu namanya Mini Forking apa ya? Pokoknya kalau nggak salah itu. Soalnya aku nggak terlalu mengikuti tentang kartunnya itu. Nah, di sini yang sangat fenomenal tuh ini. Set. Nah, ini si tanduknya ini, tanduk 2 ini. Tamiya bertanduk 2. Di sini nggak ada keterangan yang bisa dibaca. Di sini biasa. Sama belakang ini ada apa ya? Skid barnya atau brake yang bisa adjustable. Nanti kita lihat. Nah, nih. Lord Spirit exclusive part. Nah, ini eksklusif partnya tuh ini. Oh, rollernya juga beda ini sob. Kayak rollernya si itu apa? FMA 8 mili. Kayaknya memang 8 mili punyanya FMA ini. Terus rear brake ini. Oh, ini rear brake namanya. Slow the car when it enter up slope. Mobil pelan ketika kena slope. Oh gitu, jadi ya anggap aja ngerem gitu sob. Terus ini front stabilizer, help keep your car in the circuit by limiting lane tuh miring. Nek pas belok tuh miring, itu mobil kan bisa miring. Nah, kalau para racer ini punya imajinasi, ini menolong untuk interchange, bukan masalah belok. Ya belok juga ngaruh sih kalau untuk STB itu. Kalau habis slope terus belok ini kemungkinan bisa menolong. Tapi apakah kekuatannya bisa teruji, kita belum tahu. When attacking spirit short give up. Wah yes, ada ya. Some part record detachment. Bisa dikombinasikan dengan beberapa part lainnya. Kita lihat detailnya lagi di sini. Rollernya bawaan VZ standar. Sasisnya ABS resin sasis hitam. Ini tidak ada tulisannya bahannya apa gitu ya. Ini bahannya large, velgnya baru, large diameter, slick tire black. Bahannya ini. Nah, ini namanya disc type wheel. Velgnya namanya disc type wheel. Jadi kayak apa? Medium disc itu. Tapi ini buntut. Selanjutnya ini roller tetap sama, yang bawah, yang atas itu tadi ketebalan 8 mili dengan lebar atau diameter tetap sama dengan 14 mili yang bawah. Gear ratio merah coklat 4,2:1. Corona pink kalau di sini kelihatannya ini. Oke, tidak ada yang lain, kita lihat sini.
Nah ini logonya untuk laser mini series, ini kayak gini, kode seri 198101 ini berarti ini jelas nomor satunya di laser mini 4WD. Itu enggak ada lain. Bagian sini enggak ada. Made in mana? Oh, made in Japan ini sob. Made in Japan. Ya kemungkinan kalau untuk kolektor ini bisa nanti made in Japan di koleksi atau di koleksi kardus itu kemungkinan nanti kalau Filipina udah buka pabriknya, karena pandemi kan tutup, Filipina buka pabriknya kemungkinan nanti re-release-nya nanti jadi made in Filipina gitu. Kayak kit jadul dulu itu kan memang baru ada dari Jepang, belum bikin pabrik di Filipina, jadi ya yang dulu-dulu ada perbedaan dengan yang di Filipina dari kardusnya ataupun kualitasnya. Oke, kalau di sini kardusnya ini tebel banget ya sob. Ini tebel. Kalau kalian tahu tebelnya itu sama kayak ini. Si Gazoo Racing pertama ini. Ini juga tebel, sama tebelnya. Tuh. Oke, kita hitung bareng-bareng seperti biasanya. Udah lama nggak ngitung ini, sebulan lebih nggak ngitung sob. 1, 2, 3. Waduh. Wah, nek putih itu susah ya kena cahaya. Kalau bentuknya juga ya nggak beda-beda jauh dari gambar. Ada 2 bagian. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Ini bisa jadi nanti buat race bisa oke ini. Pasang super tuh bisa nggak ya? Nanti dicoba aja. Sekedar info, Astut mahal sekarang sob. Jadi super tuh yang biasa pakai Astut tuh agak mahal. Ini mirip nih. Cari trapeze-nya aja. Oke, seperti ini. Ini putihnya putih biasa, putih tipek, bukan pearl atau metalik agak semu-semu apa itu enggak. Ini putih pure biasa. Selanjutnya, nah ini sob, ini yang ditunggu. Sik, kita buka aja ini biar tidak menjadi pertanyaan kalian dan kalian bisa lihat dengan jelas. Set. Ini tanduknya sob. Kita lihat, wow, ini banyak ABS. Nanti kalau keluar ini karbon itu, wah, cocok sob. Kalau ini ada yang banyak karbon, kemungkinan pasti akan istimewa dan mahil alias mahal. Ini cocok nih sob. Kalau bahannya bagus loh, tapi kayaknya ABS sih ya. Tahu sendiri STB-nya kita itu di Indonesia kencengnya minta ampun. Di bagian ininya itu sudah dikuatin ini. Ini kayak sirip-sirip ini sebenarnya nih buat penguat. Tapi mungkin ininya sih kuat, yang naiknya ini kuat. Tapi yang dapat di sesisnya ini kan dibaut sama sesis. Ini yang perlu diragukan. Walaupun nanti dibautnya kan 2 sini sama sini. Tapi ya kemungkinan bisa patah. Itu seremnya kayak gini. Kemungkinan loh ini. Kalau kita sentil-sentil itu kayaknya gampang getas itu. Kecuali kalau lentur kayak bahan rem belakang AR, brake belakang AR itu kayaknya lebih lentur lagi, lebih bagus. Ini kayaknya ini ganjelnya ini. Kayaknya. Biar lebih naik lagi atau gimana. Oh, atau ini buat belakang ya. Kurang tahu, nanti kita lihat pemasangannya seperti apa dengan manual book. Nah ini konon ini bisa naik turun ini kalau dipakai di akar belakangnya buat brake. Yo, belum tahu ngaruhnya seperti apa. Jadi semacam brake stay-nya kalau FRP itu ini. Tapi ini ABS sob. Oke, kalian sudah melihat dengan jelas. Jadi ini nanti si VZ ini kalau STB boleh pakai roller tabung, karena roller tabung sudah keluar di kit ini. Wah, ini videonya kelihatannya nanti panjang nih sob.
Kita lihat lagi nih velgnya. Ini ada aksennya legok-legok, apa ya nek bahasa Indonesia itu, legok-legok gitulah pokoknya. Buntet ya ini, large diameter, depan belakang beda besarnya. Yang depan lebih, sob, yang depan kok kayaknya keluar ini, yang belakang masuk. Oh jadi gini sob, ini kalau dilihat dari sisi dalam memang yang depan keluar, tapi yang belakang masuk. Tapi nanti kalau dilihat dari samping gini, ini kan kelihatan masuk toh daripada yang belakang. Ini nanti kalau udah dipasang di mobil, kemungkinan ini sama ini sejajar gitu sob. Jadi tidak ada perbedaan lebar luarnya loh. Kalau lebar dalamnya jelas beda. Ini lebih keluar kalau dalamnya. Kalau ini nanti ngepres sama sesis ini, yang belakang ini. Tapi yang depan lebih keluar. Terus yang luar ini nanti sejajar sama ini, sama yang belakang gitu sob. Semoga paham dengan bahasa saya gitu. Terus ini bahannya apa ini sob? Kok ada PP bahannya. Wah kalau putih itu susah. Ini loh PP. Selanjutnya ban. Wah bannya nggak usah diomongkan, tapi ini ada sedikit aneh, dia agak bertekstur sob. Ini slick biasa ya, tapi kalau slick itu biasanya waduh nggak ada contohnya. Contohnya di tempat lain. Ini loh, ini tuh kayak kasar-kasar gimana tuh, kelihatan nggak sob? Tuh kayak aspal itu loh bentuknya, permukaannya tuh. Nah biasanya kan mengkilap, walaupun slick mengkilap kayak ini. Nah kayak bagian ini loh, biasanya kan seperti ini. Kalau ini kan beda tuh, jadi agak kasar ya, seperti itulah. Ada yang bisa saya omongkan. Selanjutnya sesis biasa sih, hitam ABS. Tadi sudah ada di keterangan depan. Ada nomornya berapa ya di sini? Nomor 2 ini, sesis 2. Yang satu dulu apa ya? Yang pertama dulu 1. Ini sama ABS. Dekalnya berapa ini? 15, 17 kemungkinan nanti yang masuk di bodi. Nih. Ini kertas biasa, bukan plastik. Selanjutnya ini, wah ini Mabuchi jelas. Kalau MI made in Japan itu Mabuchi. Ya enggak semua kayaknya, tapi ini Mabuchi. Gearnya merah coklat 4,2:1. Corona pink. Terus ini busingnya ini low friction busing, hitam ini loh. Oke udah gitu aja nih si Lord Spirit isinya. Ini manual book. Kayaknya dari beberapa waktu lalu manual book udah beda tampilannya. Udah lebih ada menarik sedikit daripada yang dulu kan kelihatan jadul. Udah habis ini. Oke hasilnya kita lihat lebih dekat beberapa saat nanti. Oke semoga nanti sesuai ekspektasi. Kerennya walaupun nggak kuat ya keren, bisa dapat, bisa buat pajangan. Oke let's go, kita lihat hasilnya berikut ini. Oke sob, ini hasilnya seperti ini. Mungkin ini nanti saya reviewnya kurang sedikit menarik, seperti saya melihat kit ini kurang menarik menurut saya loh ini, karena ya ini di bahan ini tadi yang ABS ini kalau menurutku ini apa ya, terlalu bukan lentur sih. Kalau lentur masih mending, dia akan aman. Tapi di sini tuh dia terlihat apa ya, kayak mudah patah getas itu loh, kayak keras-keras. Tapi ini lenturnya ini karena dibantu sesisnya yang empuk loh sob. Nih sesisnya kan dia ikut naik. Kalau ini dipasang di sesis MA, wah jelas gampang patah ini sob.
Itu seperti itu. Kemungkinan sih ini kurang cocok kalau untuk STB, kemungkinan. Terus ini ada dua settingan, ini lihat aja lubangnya ini beda, ini lebih keluar lagi. Jadi kalau dipakai ini yang settingan depan ini, ya settingan luar ini akan lebih keluar daripada rollernya. Terus yang sini aman karena ini settingan dalam, pakai roller 14. Mungkin ini kalau 13 nggak aman ini kan 14 bawaannya. Ini kelihatannya kalau 16 gitu juga baru hampir sama, jadi masih riskan kena ini kalau 16. Oke, selanjutnya dari segi body aja sob, ya sangat mengecewakan sih, karena memang ini ya nggak tahu pertimbangannya seperti apa, padahal ini merupakan debut pertama di mobil pertama di laser atau mini forking. Ya kurang menarik, seperti Audi Go 4 Speed itu sangat-sangat, ya enggak tahu lah, mungkin pangsa pasar yang baru atau gimana, atau surveinya di Jepang seperti ini menurut marketing atau desainernya, kurang tahu. Yang jelas kalau saya sendiri sih kurang cocok, kurang suka seperti itu. Terus body decalnya juga biasa banget ya, kayaknya masangnya aja nggak begitu rapi karena memang agak males, kurang menarik. Terus belakang ini tadi brake ini saya pasang yang miring ya, ini saya pasang miring nih. Jadi memang dia ada settingan untuk yang lurus, jadi dibalik dudukannya dia akan lurus, ini kan miring. Terus dia kalau kena slope atau tanjakan dia akan full nempel di dinding. Tapi nah ini ada kekurangannya lagi, nggak tahu ini nanti aku mau ngomong kelebihannya apa, nggak tahu lah apa kelebihannya. Ini dipasang tadi saya nyoba di ban medium, ban di Y-spoke, pakai Y-spoke tadi. Ini 1 mili ketinggiannya, ini 1 mili nggak aman, kecuali kalau kalian pakai velgnya itu dikasih solatip dulu baru dikasih ban, jadi diameternya agak besar ya, mungkin 20 berapa ya, 26,5 lah mungkin baru bisa aman. Tapi kalau pakai ban standar tadi saya pakai ban hard velg Y-spoke, itu ketinggian yang paling rendah ini ya, yang bagian ini, bagian sini itu kan paling rendah, itu 1 mili pun masih kena, maksudnya masih kena, masih lebih pendek lagi. Jadi saya pakai, jadi saya tadi coba pakai ban hard Y-spoke, itu velg Y-spoke ban hard itu di sini 1 mili ini masih kena sob, masih kena yang bagian ini, bagian sini. Entah itu yang miring ini maksudnya yang settingan miring atau yang settingan lurus, tetap di bagian sininya kena. Jadi ya mungkin ini harapan bisa jadi brake di STB tetap kurang, nggak bisa menurut saya, kecuali kalian pakai ban yang disolasi dulu, nanti biar diameternya ban medium itu akan lebih besar lagi, atau ya kisaran 26,5 kemungkinan aman 1 milinya, karena aturan di race di Jepang pun race-nya padahal juga 1 mili loh, race-nya itu minimal atau terendah itu 1 mili ground clearance-nya atau titik terendahnya itu 1 mili, tapi kenapa dia bikin seperti ini saya nggak ngerti lagi. Oke, untuk kelebihan kayaknya nggak tahu kelebihannya apa, pokoknya seperti ini sangat-sangat aneh bagi saya. Ini mau ngomong apa, kelebihannya nggak ada, sama seperti biasanya, cuman kelebihannya itu satu menurut saya, ini roller 8 mili tingginya, diameter 14 ya, 14.
ini bisa dipakai di VZ. Nah, jika teman-teman yang sebelumnya pakai STB-nya atau main STB-nya itu pakai roller biasanya ini ataupun murni lah, mungkin kemungkinan murni. Kalau murni ini bisa menjadi satu keuntungan karena di VZ boleh pakai ini. Atau mungkin kalau murninya tracknya pelan, jalannya pelan, itu ini bisa dipakai juga oke. Tapi kalau untuk STB Pro kemungkinan ini kurang sekali, kurang dipakai ini tanduknya, kurang bisa awet. Sebenarnya fungsinya sangat fungsi dan harapannya ke depan bisa untuk dibuatkan oleh Tamiya dengan bahan karbon, dan di sini bisa dibikin untuk lebih tipis lagi agar ground clearance-nya aman. Oke, gitu aja. Nggak tahu ini nanti mungkin bisa tak lego lagi karena sangat-sangat kecewa tidak ada kesan yang sangat menarik. Padahal saya cukup dengan boxnya ini aja keren loh. Ya, aku harapanku juga keren juga. Tapi ya jauh dari harapan. Oh iya, saya juga sering-sering lelang part-part Tamiya gitu di Instagram saya. Silahkan main-main aja, barangkali ada yang cocok. Tapi sistemnya lelang. Nah, ini nanti mungkin juga tak lelang. Karena saya nggak tahu mau kasih harga berapa, biar kalian sendiri yang bikin harga, biar saya nggak dikira goreng atau gimana. Ya pokoknya saya nggak ngerti standarnya berapa karena juga belum dijual di Indonesia secara resmi. Jadi ya kalian sendiri yang kasih harga. Saya biasanya jual dengan lelang atau melepas harga lelang aja, biar kalian sendiri yang menentukan harganya. Gitu aja sob. Oke, silahkan komen di bawah bagaimana tentang kit ini. Silahkan komen di bawah. Ya semoga kalian suka aja. Kalau saya nggak suka kan belum tentu kalian juga nggak suka. Saya berharap kalian suka. Ya gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.